Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo, untuk kali ini pembacaannya general ya, masih akan tetap memakai pembacaan general. Ini tidak mengikat pada nama seseorang, tidak mengikat pada weton, zodiak atau apapun ya. Energi dari pembacaan ini luas. Jadi, buat kalian yang merasa pembacaan ini resonate, dengarkan sampai habis. Bagi yang merasa tidak resonate, boleh untuk di-skip saja ya. Oke, karena di sini aku ada merasakan ya, ada seseorang yang diam-diam masih mikirin kamu ya. Di antara kalian ini ada yang tampaknya masih dipikirin oleh seseorang. Dia ini tidak muncul, tidak menghubungi, tapi energinya masih tertuju ke kamu sampai saat ini. Dan hari ini kita lihat siapa dia dan apa yang sebenarnya dia rasakan ya tentang kamu. Ambil yang resonate, lepaskan yang tidak. Ambil nafas, hembuskan. Kita lihat. Di kartu pertama ada Queen of Swords. Ini sebenarnya orang yang sebenarnya cukup tegas ya, cukup dingin dalam menunjukkan perasaannya. Dia ini bukan orang yang mudah terbuka, apalagi kalau sudah pernah terluka ya. Ada kemungkinan ini seseorang yang pernah punya hubungan serius sama kamu atau seseorang yang pernah merasa dekat, tapi sekarang memilih menjaga jarak. Dia ini terlihat cukup kuat dari luar, tapi di dalam sebenarnya masih banyak yang belum selesai. Dan yang menarik, Queen of Swords ini menunjukkan bahwa dia ini sering memikirkan kamu, bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tapi ini lebih ke mengamati, ingat masa-masa sama kamu ya. Dan dia itu memilih untuk lebih diam gitu loh, introspeksi ya, untuk mengingat hal-hal yang baik-baik gitu loh ya. Dia ini nggak selalu nunjukin, tapi pikirannya itu sering banget balik lagi ke ingatan sama kamu ya. Jadi dia itu nggak nunjukin apapun, tapi pikirannya sering kembali ke kamu tanpa kamu sadari. Kita lanjut untuk kartu berikutnya. Oke, di kartu kedua ada Knight of Pentacle. Ada kemungkinan dia ini orang yang pernah punya niat tulus ke kamu. Dia itu bukan orang yang maunya main-main ya, bahkan dia ini dulu mendekat ya. Dia datang dengan keseriusan, bukan sekedar coba-coba. Tapi di sisi lain energi ini juga nunjukin kenapa hubungan ini jadi kayak ngestak ya. Ini karena mungkin dia terlalu hati-hati atau bahkan sering nunda-nunda ya. Jadi hubungan kalian ini sebenarnya ada fondasi yang cukup kuat ya, sama-sama memiliki perasaan yang dalam, tapi tertahan karena tidak ada pergerakan yang cukup cepat dari dia, atau dia ini nggak cukup berani gitu loh ya. Jadi dia ini bukan nggak peduli, tapi dia ini terlalu lama mikir sampai akhirnya semuanya tertunda ya. Jadi dia ini orangnya dingin, nahan perasaan, tapi sebenarnya dulu itu punya niat serius, cuman lambat dan terlalu hati-hati. Dan ini sebenarnya udah kebaca ya, someone serious but emotionally guarded. Oke, kita lanjut untuk di kartu berikutnya.
Di sini ada hero pen. Ini perasaannya justru nunjukin kalau dia ini ngelihat kamu itu sebagai orang yang cukup serius ya. Orang yang punya nilai, orang yang punya prinsip ya. Bisa jadi dia itu ngelihat kamu sebagai pasangan jangka panjang ya. Kamu itu dianggap ini cocok nih buat jadi pasangan ya. Ini cocok jadi suami, ini cocok buat jadi istri ya. Ada rasa hormat yang cukup besar dari dia ke kamu ya, bukan cuman sekedar suka atau rindu, tapi lebih ke kamu itu beda gitu loh. Kamu itu nggak seperti orang-orang yang pernah jalan sama dia ya. Dan yang menarik, dia itu ngerasa harusnya hubungan ini bisa lebih, harusnya bisa sampai ke arah yang lebih serius ya. Harusnya hubungan ini bisa sampai ke pernikahan. Jadi di dalam hatinya ada perasaan yang cukup dalam dan matang, tapi karena energinya juga penuh dengan aturan dan batasan, dia jadinya lebih menahan diri ya. Dia ini banyak berpikir tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang pantas, sampai akhirnya perasaannya sendiri ini nggak dia ungkapin gitu loh ya. Dan dia ini nggak ngelihat kamu itu sebagai orang yang cuman hadir untuk sementara ya, tapi justru dia itu kayak terlalu hati-hati buat mendekat ya. Karena buat dia kamu itu orang yang sangat-sangat cocok buat dijadikan pasangan jangka panjang. Jadi dia ini memang melihat kamu itu sebagai sesuatu yang serius ya. Jadi vibe-nya ini vibe serius tapi ketahan sama logika dan prinsip ya. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Di kartu keempat kita punya 8 pedang ya. Jadi ada mind block ya. Di sini makin jelas ya, menunjukkan adanya mind block yang cukup kuat. Dia ini sebenarnya pengen, tapi pikirannya sendiri itu nahan gitu loh ya. Dia itu terlalu overthinking, dia takut salah langkah, takut ditolak, bahkan bisa jadi dia ini kayak ngerasa sudah nggak punya tempat lagi di hati kamu ya, nggak punya tempat lagi di hidup kamu ya. Yang menarik di sini, ini bukan situasi yang benar-benar mengikat, tapi lebih ke pikiran dia sendiri ya, pola pikirnya ya, mental block-nya di sini yang bikin dia merasa terjebak ya. Dan dia ini kayak membatasi diri dengan rasa takut, banyak asumsi-asumsi yang belum benar gitu loh, yang belum tentu benar ya. Jadi bukan karena dia nggak peduli, tapi karena pola pikirnya, karena dia itu terlalu banyak mikir sampai akhirnya nggak bergerak sama sekali ya, karena saking takutnya, saking overthinkingnya ya. Jadi sebetulnya ada keinginan, tapi di saat yang sama dia juga nahan diri. Jadi jebakannya ini di pikirannya. Ini sebetulnya klasik banget ya. Pengen tapi takut ngelangkah gitu loh. Oke, kita lanjut untuk kartu ke-5. Untuk kartu ke-5 di sini ada judgment. Dia ini mulai melihat semua dengan lebih jelas sekarang ya. Dia itu kayak banyak merenung tentang hubungan kalian, tentang apa yang sudah terjadi, dan kemungkinan besar dia mulai menyadari segala kesalahannya ya. Dan dia itu sadar bahwa oh iya ternyata itu ada salahku gitu loh ya. Aku nggak berani ngambil langkah, aku terlalu overthinking ya.
Jadi dia ini melihat kamu itu sebagai orang yang membangunkan dia, ya. Kamu itu membawa pelajaran besar dalam hidupnya dan jujur aja ya, ada energi penyesalan di sini. Bukan menyesal yang dramatis, tapi lebih ke harusnya aku bisa melakukan yang lebih baik waktu itu, ya. Harusnya aku bisa mendekat dengan cara yang baik waktu itu, nggak terlalu banyak mikir ya. Jadi dia ini mikirin kamu bukan cuma sebagai kenangan, tapi sebagai titik balik dalam hidupnya. Dia itu mulai sadar, tapi sayangnya kesadaran ini datang setelah semuanya sudah berubah, ya. Dan sekarang dia itu mulai sadar dan menyesal. Jadi ini vibe-nya itu late relation, ya. Uh, relasi yang terlambat. Oke, kita lanjutkan untuk kartu ke-6. Kartu ke-6 di sini ada 5 koin atau 5 of Pentacle. Ini energi kehilangan. Di kartu ke-6 ini ada energi kehilangan. Dia itu merasa kehilangan kamu. Dan itu lebih dari yang dia tunjukin, ya. Ada rasa kesepian, ada rasa ditinggalkan, atau bahkan dia itu kayak ngerasa dia sendiri yang kehilangan kesempatan dengan kamu, ya. Jadi secara diam-diam dia itu masih membawa luka, ya. Dia mungkin terlihat biasa aja dari luar, tapi di dalam dia itu masih merasa kosong tanpa kamu. Dan yang cukup berat, kartu ini menunjukkan bahwa dia merasa tidak cukup untuk kamu. Jadi seolah-olah dia ini melihat kamu sudah berada di level yang berbeda, ya. Dan dia ini kayak ketinggal gitu loh, ya. Jadi mau balik itu ada rasa insecure-nya, ya. Mau nggak nih dia balik gitu loh. Mau nggak dia menerima aku, ya, dengan kondisiku yang sekarang seperti ini. Jadi niat terdalamnya sebenarnya bukan sekedar ingin kembali, tapi lebih ke rasa kehilangan yang belum sembuh, ya. Dia itu bukan cuma merindukan kamu, tapi juga merindukan versi dirinya saat masih sama kamu. Dan ya, memang diam-diam dia merasa kehilangan yang cukup dalam. Dia kehilangan kamu, tapi juga nggak tahu harus gimana cara kembalinya ke kamu, ya. Oke, kita lanjutkan untuk kartu berikutnya. Di kartu ke-7 ini kita lihat ada Page of Wands. Jadi kemungkinan tindakan dia ke depan itu dia pengen mencoba lagi, atau setidaknya membuka komunikasi sama kamu, ya. Jadi dia itu bakal ngambil satu langkah kecil dalam kehidupannya untuk bisa kembali terhubung sama kamu. Ini bisa kayak ngechat atau ngerespon story kamu, atau sekedar cari tahu kabar kamu. Jadi setelah semua overthinking dan rasa kehilangan yang dia rasakan di sini, mulai muncul keberanian walaupun masih kecil. Tapi perlu diingat, ya, energi ini belum stabil, jadi dia bisa maju ataupun menahan atau ragu-ragu, ya. Jadi dia itu mulai pengen mendekat, tapi masih seperti orang yang coba-coba dulu, belum berani langsung serius gitu loh. Jadi masih ada keinginan, tapi itu kecil, ya, untuk kembali mendekat. Jadi istilahnya kayak kangen, tapi nyobanya itu nggak langsung gitu loh, tapi pelan-pelan. Nggak tahu itu dengan respon nge-like story kamu, ya, atau mungkin kasih respon-respon yang lain, ya, itu akan ada tanda-tandanya.
Oke, kita lanjut untuk kartu ke-8. Untuk kartu ke-8 di sini ada 3 cup. Dia itu sebenarnya merindukan momen-momen ringan sama kamu ya. Kayak ngobrol bareng, ngobrol ngobrol santai, ketawa-ketawa ya, menikmati suasana. Dia itu kayak waktu sama kamu dulu itu ngerasa nyaman ya, nggak ada tekanan, pokoknya enjoy gitu loh ya. Dia itu kayak ngerasa bahwa kamu itu rumah buat dia. Ada bagian dari dirinya yang ingin kembali ke fase itu gitu loh ya. Dia itu pengen balik ke momen nyaman itu sama kamu gitu loh, bukan yang berat, bukan yang penuh pikiran kayak sekarang. Tapi di sisi lain dia itu juga nyoba buat mengalihkan perasaannya entah dengan teman, lingkungan sosial atau membuka diri, membuka hati ke orang lain supaya nggak terlalu tenggelam di perasaannya ke kamu. Jadi yang dia sembunyikan, ini dia masih pengen koneksi tapi juga mencoba terlihat baik-baik aja di luar. Dia mungkin secara tampilan dia kelihatan udah move on, tapi sebenarnya dia hanya sedang mengalihkan, bukan benar-benar melepaskan. Dia itu kehilangan kamu, dia pengen mendekat ke kamu, tapi di luar dia terlihat santai dan mencoba mengalihkan perasaannya. Ya, jadi sebetulnya dia masih kepikiran kok, tapi ya itu pura-pura baik-baik aja gitu ya. Dan kita lihat untuk kartu ke-9. Untuk kartu ke-9 di sini aku punya Five of Sword. Jadi ini energi konflik ya. Dia itu punya konflik batin. Ini mungkin bisa jadi komunikasi yang nggak seimbang, salah paham, atau salah satu pihak merasa menang tapi dengan cara yang menyakitkan. Kalau dia datang tanpa perubahan yang benar-benar matang, ada kemungkinan hubungan ini hanya akan mengulang pola lama. Bisa jadi dia itu masih membawa ego atau masih belum benar-benar menyelesaikan luka dan pikirannya sendiri ya. Dan di sini energinya ini nggak ada yang benar-benar menang. Bahkan kalau komunikasi terjadi, bisa jadi berakhir dengan perasaan yang nggak nyaman lagi. Ya, kadang yang datang kembali itu bukan untuk memperbaiki, tapi hanya untuk mengulang luka yang sama. Ya, jadi kalau dia datang sekarang, potensi membawa luka lagi itu masih ada. Ini vibe-nya ini belum siap tapi sudah pengen kembali. Dan kita uh, lihat kartu ke-10 sebelum kita mengambil dua kartu lain tentang pesan semesta. Di sini ada Six of Sword. Ini sesuatu yang sudah nggak lagi sehat. Dan di sini sudah saatnya kamu nggak terus melihat ke belakang walaupun masih ada rasa, walaupun masih ada kenangan. Ya, tapi kamu itu sedang dibawa ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih damai dan lebih ringan. Ya, dan di sini ini bukan tentang melupakan secara paksa, tapi lebih memilih ketenangan dibanding ngulang luka lama yang sama. Jadi walaupun dia masih mikirin kamu, walaupun mungkin dia muncul kembali, kamu di sini diarahkan untuk tetap melangkah maju, ya. Jadi nggak semua yang kembali itu harus kamu terima kembali. Dan bagiku ini ya memang tantangan buat kalian. Apakah kalian memilih pergi menuju yang lebih baik atau mengulang masa yang sudah berlalu dengan orang yang sama? Oke, kita shuffle untuk
pesan semestanya. Dan di sini kartu yang muncul adalah Journey by Moonlight. Ini energi perjalanan dalam diam, ya, perjalanan yang mungkin tidak semua orang mengerti, perjalanan yang mungkin tidak semua orang memahami, tapi kamu rasakan sendiri di dalam hatimu. Dan semesta itu pengen bilang, nggak apa-apa kalau saat ini jalannya terasa nggak jelas, ya. Nggak apa-apa kalau kamu masih meraba-raba arah, ya. Karena kamu itu sedang dipandu, bukan dengan sesuatu yang terang benderang, tapi dengan intuisi kamu, ya. Dan justru di fase ini kamu harus belajar untuk lebih percaya pada intuisi kamu sendiri, bukan orang lain, bukan ke masa lalumu, ya. Gak semua perjalanan itu kelihatan jelas. Yang penting kamu itu terus berjalan walaupun pelan, walaupun dalam gelap, ya. Jadi kamu itu diminta gerak maju, tapi jalannya memang gak instan, gak langsung terang. Kamu itu bakal dipandu pelan-pelan oleh intuisi kamu sendiri. Jadi memang benar, ada seseorang yang diam-diam masih memikirkan kamu. Dia membawa rasa penyesalan, bahkan keinginan untuk kembali. Tapi di saat yang sama dia juga masih terjebak dalam pikiran dia sendiri. Dan walaupun mungkin dia akan mencoba mendekat lagi, energi yang ada ini menunjukkan bahwa belum tentu itu membawa ketenangan untuk kamu. Dan di sisi lain kamu justru sedang diarahkan untuk berjalan ke depan, perlahan dalam proses yang mungkin tidak selalu jelas, tapi pasti membawa kamu ke arah yang lebih damai. Ingat, tidak semua yang kembali harus kamu terima kembali. Karena kadang yang terbaik bukan yang datang lagi, tapi yang membuat kamu akhirnya bisa benar-benar pergi. Ya, pelan-pelan saja menjalani segala proses. Yang penting sampai dengan baik di tujuan kamu. Tapi ingat, jangan kembali ke jalan yang pernah melukai kamu. Oke, buat kalian yang mau personal reading, konsultasi, curhat, atau mencari solusi, silahkan lakukan personal reading berbayar di kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu menonton. Terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, komen, subscribe. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Oke, sampai di sini. Semoga pembacaan ini bermanfaat. Thank you, and I love you.